Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengawali pertemuan pada sore hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dalam majelis ilmu, sehingga kita bersama-sama bisa belajar ilmu, bisa mendres ilmu, sehingga kita sama-sama mendapatkan pahala Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini Allah banyak sekali memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat waras, dan nikmat longgar, sehingga kita sama-sama bisa beramal solih mencari pahala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita dipertemukan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, bulan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena langkah demi langkah, ucapan demi ucapan, kegiatan-kegiatan kita yang baik-baik akan dilipat gandakan oleh Allah. Setan-setan akan dibelenggu oleh Allah, sehingga betul-betul bulan puasa ini menjadi bulan yang sangat luar biasa, menjadi perisai bagi kita untuk terhindar dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada hadirin semuanya untuk sama-sama mensukseskan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu saya akan memberikan 5 tips atau 5 cara untuk sukses di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan ini tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk berpuasa. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya berpuasa orang-orang terdahulu, tujuannya agar kalian bertakwa. Jadi Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan ini supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama untuk meraih sukses yaitu sukses puasanya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali dosa-dosa selama 11 bulan kita lalui. Pasti kita banyak sekali dosa. Maka di momentum yang bahagia ini, di bulan yang istimewa ini, mari kita bersihkan jiwa, bersihkan diri kita dengan memperbanyak ibadah, terutama berpuasa. Berpuasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan dahaga saja, melainkan menahan semua panca indera kita supaya tidak berbuat maksiat. Mulut kita jangan digunakan untuk ghibah, untuk ngomong-ngomong yang jelek, untuk nyakitin orang lain, jangan. Fitnah, caci maki itu jangan. Telinga kita jangan mendengarkan suara-suara yang jelek, suara ghibah itu jangan kita dengarkan. Kaki kita janganlah untuk melangkah untuk hal-hal yang maksiat, tapi melangkahlah hal-hal yang kebaikan, ke masjid, ke tempat-tempat yang mendapatkan pahala untuk kita. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan untuk menjaga semua hati, jiwa, dan raga kita.
Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses yang kedua yaitu sukses untuk sholat tarawih. Dalam hadis dijelaskan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang berdiri, dalam artian di sini sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya. Terutama para hadirin sekalian yang laki-laki, nah itu diutamakan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu bisa dilaksanakan di rumah, utamanya bisa dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis dijelaskan, Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai ibu Aisyah, bagaimana sholat tarawihnya Nabi? Aisyah menjawab, sholat tarawihnya Nabi itu sama seperti sholat sunnah sebelumnya atau sholat malam sebelumnya. Aisyah menjawab, yaitu 4 rakaat, salam, dan jangan ditanya panjang dan baiknya 4 rakaat tersebut. 4 rakaat salam dan jangan ditanya panjang dan baiknya 4 rakaat tersebut. Lalu diakhiri dengan 3 rakaat. Atau di hadis lain juga sama, Ibu Aisyah menjawab, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan diakhiri dengan witir. Itu boleh 12 atau 21 rakaat atau lebih banyak lagi. Nah, hadirin rahimakumullah, sholat tarawih ini hal yang luar biasa. Maka dari itu mari kita sukseskan sukses yang kedua dalam bulan Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Ajaklah anak-anak cucu kita untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama-sama. Sukses yang ketiga yaitu sukses dalam membaca Al-Quran. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, semua kebaikan akan dilipat gandakan, termasuk membaca Al-Quran. Maka janganlah sia-siakan waktu untuk bermain-main, untuk bergurau-gurau, untuk main HP, untuk WA-an, untuk scroll-scroll yang tidak bermanfaat. Mari kita gunakan waktu ini, waktu yang sebentar ini, untuk berlomba-lomba mencari pahala dengan membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, masih belajar membaca Al-Quran, mari momentum kesempatan ini kita gunakan untuk belajar Al-Quran untuk lebih baik lagi. Sukses yang ketiga, hadirin rahimakumullah, selanjutnya sukses yang keempat yaitu sukses dalam meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang luar biasa, yaitu 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Adanya di bulan Ramadan. Jadi ada kisah yang menceritakan dulu kaum Bani Israel ada yang hidup dan bisa melaksanakan ibadah selama 80 tahun. Dalam 80 tahun hidup itu semuanya untuk beribadah pada Allah. Jadi tidak sekedip mata pun maksiat pada Allah. Sahabat heran dengan keadaan seperti itu. Lalu sahabat bersedih. Bagaimana dengan keadaan kita yang mana umur Nabi Muhammad itu hanya 60-70 tahun. Tidak ada yang sampai 80 tahun ke atas. Umpama pun ada, itu adalah bonus. Maka para sahabat sedih. Lalu turunlah ayat ini. Turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini merupakan kabar gembira yang mana di dalam satu malam ini, dalam kita ibadah, kita bisa membandingi orang-orang dahulu yang ibadahnya selama 80 tahun. Kita bisa membandingi, bahkan melebihinya. Maka dari itu kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini kita bisa raih di dalam 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Nabi mensunahkan di dalam malam atau 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan ini beriktikaf. Beriktikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Boleh sholat sunnah, berzikir, ataupun membaca Al-Quran dan lain-lain. Kita niatkan setelah sholat tarawih sampai sebelum sahur kita berdiam diri di masjid. Jika kita ada udzur boleh keluar, tapi hanya untuk buang hajat saja, selain itu tidak. Kita niatkan untuk mencari Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf. Pahala iktikaf juga luar biasa. Kita beriktikaf di masjid itu, semua kebaikan yang ada di dunia ini kita dapatkan. Orang yang membuat kebaikan di dunia ini kita dapatkan. Itu pahala iktikaf. Maka supaya kita mendapatkan pahala iktikaf dan Lailatul Qadar, kita bersungguh di dalam malam hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir yaitu kita sukses zakat fitrah kita. Zakat fitrah merupakan kewajiban rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Dalam hal ini zakat fitrah ini kewajibannya bagi budak, bagi yang merdeka, bagi yang kecil ataupun yang dewasa, bagi perempuan dan laki-laki, semuanya mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, terutama umat Islam. Maka dari itu momentum bulan Ramadan ini kita sudah beribadah selama 1 bulan penuh. Supaya ibadah kita sempurna, kita tunaikanlah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah wujud kegembiraan kita, kesyukuran kita dalam beribadah pada Allah. Dan ini bisa menebus pada amalan kita, sehingga amalan kita bisa sampai diraih atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan kita sebelumnya hanya diambang di bawah langit, nah, kita zakati sehingga amalan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga momentum Ramadan tahun ini bisa menjadikan perisai, bisa menjadikan amal baik, amal pahala yang luar biasa, sehingga di akhir Ramadan kita bisa bersih dari dosa seperti bayi baru lahir. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa. Demikian akhiru qali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.